Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Mishananda dengan NIM 86128353631. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas bab 5 yang kedua, yang dimana tugasnya itu balas sebuah program untuk membaca matriks M kali N, array dua dimensi. Dari input pengguna, lalu mencetak elemen matriks dengan urutan spiral, yaitu berputar dari luar ke dalam. Lalu, untuk logika dan deskripsi program yang pertama itu program ini akan bekerja dengan cara menelusuri isi tabel secara melingkar dari lapisan paling luar menuju ke pusat. Sayapnya mengikuti lintasan obat nyamuk. Di mana program ini itu menentukan empat batas bidang, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan. Lalu mulai berjalan menyisiri baris paling atas ke arah kanan dan langsung mempersempit batas atas tersebut setelah dilewati. Setelah itu, arah berbelok ke bawah, menyusuri bidang kanan. Kemudian berbelok ke kiri menyusuri dinding bawah. Dan berakhir memanjat naik menyusuri dinding kiri. Di mana setiap kali sebuah sisi selesai dijelajahi, pembatasan akan digeser ke arah dalam. Untuk siklus putaran ini akan terus dilakukan berulang kali sehingga area jelajah semakin mengecil dan merapat ke tengah sampai seluruh angka di dalam tabel itu habis dikunjungi dan tidak ada lagi ruang yang tersisa. Jadi saya akan menjelaskan programnya di mana input string itu untuk sebuah pemanggil untuk membaca proses input output. Lalu ini itu agar tidak perlu lagi menambahkan std. Lalu untuk inline itu fungsi utamanya di mana ada variabel matrix. Variabel matrix yaitu batasnya itu 100 kali 100. Lalu untuk variabelnya itu ada M, N, I, dan J. M, M itu untuk baris, N itu untuk kolom, I itu untuk indeks I, dan J untuk indeks perulangan J. Lalu di sini dia akan memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan jumlah baris M atau jumlah baris, di mana di sini saya misalkan M, dan dia akan menyimpannya ke variabel M, lalu memasukkan jumlah kolom, dan menyimpan di variabel kolom, lalu dia akan melakukan pengecekan. Apakah M itu lebih besar dari 100 atau M itu lebih besar dari 100? Jika iya, maka maksimal baris dan kolom adalah 100. Dan dia akan langsung mengecek melakukan perulangan di mana jika ini tidak terpenuhi maka dia langsung melakukan perulangan di mana jika itu sama dengan 0 dan itu kurang dari M, maka jika ini terpenuhi maka dia akan melakukan yang ini, di mana di sini juga akan melakukan perulangan jika J itu sama dengan 0 dan J itu kurang dari N, maka dia akan mencetak masukkan elemen baris ke I ditambah dengan 1, indeks ditambah dengan 1, dan kolom ke J ditambah dengan 1. Jadi kayak, misal ini kan tadi 0 kan, jadi 1, kolom ke 1, jadi kayak gitu. Jadi masukkan elemen baris ke 1, kolom ke 1, dan memberikan perintah pada pengguna untuk masukkan nilainya. Lalu disimpan ke matriks I kali J, indeks I ke indeks J. Lalu jika ini sudah melakukan proses ini, maka dia akan melakukan proses perulangan ini, di mana dia akan menambahkan J itu dengan 1, indeks J itu dengan 1, lalu melakukan proses ini sampai kondisi yang ini itu tidak lagi terpenuhi. Karena nilai J ini kan nanti ditambah nih, tambah dengan 1 nih, jadi J-nya itu 1. Jadi sampai misalnya ini tuh 1, maka ini tidak lagi terpenuhi, maka dia langsung ke indeks I. Begitu juga untuk indeks I. Ulangannya akan berjalan jika kondisi ini terpenuhi dan I itu ditambah dengan 1. Lalu jika perulangan itu sudah tidak lagi terpenuhi, maka dia akan mencetak baris baru atau baris kosong. Di mana
Maaf sebelumnya, di mana dia akan memberikan di mana dia akan memberikan judul atau mencetak matriks pada output, dan dia akan melakukan perulangan di mana untuk for jika untuk i sama dengan 0, eh, jika i itu kurang dari m, maka dia akan melakukan perulangan ini di mana untuk j sama dengan 0, jika j itu kurang dari n, maka dia akan mencetak matriks ij, indeks i ke indeks j, dan mencetak spasi. Lalu jika ini sudah dilakukan proses ini, maka dia akan menambahkan indeks j itu dengan 1. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak baris baru. Nah, lalu dia akan melakukan indeks 1. Maka indeks itu akan ditambah dengan 1, dan terus berulang sampai indeks ini itu sudah lagi tidak terpenuhi. Nah, jika indeks ini tidak terpenuhi dan indeks ini juga tidak terpenuhi, maka dia akan ke sini, di mana atas itu sama dengan 0 di inisiasikan, dan bawah itu sama dengan M dikurang dengan 1, kiri itu sama dengan 0, dan kanan itu N dikurang dengan 1. Lalu dia akan mencetak spasi. Harusnya di atas ini juga apa sih? Dan dia akan memberikan perintah pada pengguna untuk masukkan urutan spiralnya. Mana misal nya itu atas itu kurang dari sama dengan bawah, dan kirinya itu kurang dari sama dengan kanan. Di mana eh, dia akan melakukan perulangan untuk I itu sama dengan kiri dan I itu kurang dari sama dengan kanan, I plus plus. Dia akan mencetak eh, matriks atas dan indeks I. Lalu spasi. Dia akan terus melakukan perulangan ini, dan jika tidak terpenuhi, maka atas ditambah dengan 1. Lalu dia akan melakukan perulangan ini. Begitu juga dengan penjelasan ini. Dia mencetaknya, dia akan melakukan pengecekan dulu nih. Eh, Dimisalkan itu sama dengan atas. Lalu I itu apakah kurang dari sama dengan bawah? Jika iya, maka dia akan mencetak ini. Lalu itu akan dikurang dengan 1. Nah, untuk penjelasan ini itu kebalikan dari sini, penjelasan yang ini. Nah, di sini dia akan melakukan di sini dia akan melakukan pengecekan dulu. Eh, Jika kondisi atas itu kurang dari sama dengan bawah, maka dia akan melakukan penulangan ini, yang dimana, ya kan, semuanya itu kan kiri lebih kecil dari kanan. Nah, di sini kanan itu I itu lebih besar dari kiri. Jadi kebalikan dari ini. Tuh. Itu juga dari yang ini. Dia akan melakukan pengecekan dan melakukan perulangan. Lalu dia akan eh lalu si out and line itu meng-output baris baru atau baris kosong. Di sini kita misalkan outputnya itu misalkan jumlah baris 2, wah, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi matriksnya itu kan X1, 2, 3, dan 4. Tapi misalkan itu kan ini ya. Misal 5, 2, 4, dan 7. Nah, maka di sini 5, 2, 4, 7. Urutan spiralnya itu 5, 2, 7, 4. Jadi kayak diurut di sini 5, 2, 7, 4. Biasanya kan kalau kita itu kan 5, 2, 4, 7 kan. Nah, 5, 2, 4, 7. Maka ini dibalik kalau spiral. 5, 2, 7, 4. Gitu. Jadi misal kita buat 3 kali 3 nih. Untuk 3 dikali dengan 3. Sama. Nah, ini kan 638, 257, 306. Kan urut kan? Kalau urutan spiralnya itu, dia jadi 638, lalu ke sini, ke 7, lalu ke sini, 0, lalu ke sini, 0, lalu ke sini 3, ke sini 2, dan ke sini 5 aja. Dia tuh bentuknya tuh kayak gini. Bentuk G kebalik gitu ya. Eh,
Nah, ini untuk penjelasan flowchartnya, di mana pertama itu mulai, di mana dia akan menginput variabel M dan variabel N. Nah, dia akan melakukan, oh kurang ini. Eh, bener nggak sih? Oh iya, bener. Ini kurang di sini. Nah, mana di sini dia akan melakukan pengecekan apakah M itu lebih besar dari 100 atau N itu lebih besar dari 100. Jika iya, maka dia akan mencetak ini. Jika tidak, maka dia akan melakukan proses ini. Nah, ya, misal ya. Seharusnya ini, nah, maaf, maksimal baris dan kolom adalah 100. Dia akan masukkan elemen baris ke satu. Tapi dia tuh, mana ya, kayak dia akan terus melakukan proses itu. Tapi dia tuh nggak bisa sampai satu-satu gitu. Nah, seharusnya ini tuh langsung ke hmm, sini tuh langsung ke N ya. Seharusnya. Tapi nggak ke N. Dia tuh ke wait. Dia akan langsung masuk ke pemrosesan ini. Dia akan kembali lagi ke sini gitu. Jadi misalkan ini tidak terpenuhi, maka dia akan kembali lagi ke sini. Pokoknya ini tuh hmm, jika ini tidak terpenuhi, dia tuh akan tetap jalan ya. Tapi tidak bisa sampai variabel yang maksudnya nilai yang kalian inginkan gitu. Terus dia akan melakukan pengecekan. Nah, di sini itu jika bernilai benar ya, di sini true, di sini false. Dia akan melakukan perulangan. Ini untuk indeks I, untuk indeks J, lalu dia akan mencetak ini, dan dia akan menambahkan nilai J dengan satu, lalu melakukan proses ini, begitupun dengan penjelasan selanjutnya. Dan itu penjelasannya tetap sama dengan yang sudah saya jelaskan pada program tadi. Nah, tetapi di sini ini kan ada bentuk kayak gini ya, depan ini. Ini itu kan aku udah bingung mau naruhnya di mana. Terusnya bisa di dalam sini sih sebenarnya. Tapi kayak kurang rapi gitu, startnya di dalam. Nah, jadi ini tuh kalau udah selesai, jika kondisi ini itu sudah selesai atau sudah eh, tidak lagi terpenuhi ya, ini kan karena ini itu berbentuk while, perorangan while, jadi dia yang ini akan kembali lagi ke while. Dia akan melakukan pengecekan lagi sampai ini itu tidak lagi terpenuhi dan ini kurang. Ini jika bernilai false. Jadi jika ini false, ini false, ini false, ini false, ini false, maka dan ini juga salah variabelnya. Oh, kayaknya aku salah ini deh. Salah apa? Salah flowchart. Ini sih saya akan jelaskan di sini aja. Oh, nggak ada ya. Bab 5. Ya maaf Kak sebelumnya.
Baik, sebelumnya ternyata tidak ada bedanya ya. Hanya yang membedakan itu garisnya itu tidak berantakan seperti yang sebelumnya. Dimana sebelumnya itu di sini ya saya itu garisnya itu salah itu variabel yang turunnya salah tempat. Weh. Nah, di sini belum saya ubah. Mungkin saya tetap tidak sadar ya kemarin waktu mengubahnya. Saya maaf Kak sebelumnya. Dan juga maaf tadi sempat lama untuk mencari flowchartnya. Di sini saya akan melanjutkan untuk Sudocode-nya. Di Sudocode itu tidak ada perbedaan dengan program ya. Cuma yang membedakannya itu di sini kurang deh. Sini untuk inputnya itu read, untuk outputnya itu read. Nah, jadi cuma membedakan bagian sana hmm, dan seharusnya di sini itu menggunakan panah. Di sini menggunakan panah atau diisi. Jadi misalkan kayak indeks I itu diisi dengan dari sini gitu. Diisi dengan nol. Begitu juga untuk selanjutnya. Di sini saya akan memperbaikinya. Di bila ada kesalahan saya mohon maaf, Kak. Jadi saya akan memperbaikinya. Oke. Kenapa sih, Ot? Goblok.
Ya, maaf sebelumnya, Kak. Ah, ini saya itu sebenarnya menyalin dari program. Jadi banyak yang belum saya edit. Nah, jadi untuk sama dengan itu diganti dengan panah ya. Kenapa diganti panah? Jadi kayak dimisalkan itu yang lebih jelasnya tuh ini. Misalkan itu atas itu diisi dengan 0. Jadi gitu. Nah, lalu untuk penjelasan program itu sama dengan penjelasan saya sebelumnya. Dan ngecek juga ada kesalahan yaitu pada di sini. Itu seharusnya N. Dan di sini itu harusnya ada false. Lalu di sini juga ada false dan true dan di sini itu seharusnya ada lanjutannya. Dia ini mencetak kalau lanjutannya kemana seharusnya gitu. Lanjutnya ke sini seharusnya. Oh tidak, dia akan tetap menginput variable F. Jadi dia akan melanjutkan ke sini. Oh, oh benar, benar. Dia akan melanjutkan ke sini. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan jadi saya banyak kesalahan dan waktu saya terbuang dengan sia-sia. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.